Begitu melihat situasi aman, Aji kemudian nyamperin Agus dan menyiramkan air keras dari gayung ke tubuh Agus. Setelah dirasa beres, Aji segera berbalik dan melarikan diri. Agus yang merasa kepanasan efek dari air keras tersebut lalu menghentikan motornya. Halo semuanya, saya thank you untuk kalian yang udah klik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini aku akan membahas sebuah kasus kisah nyata yang lagi rame dibahas di mana-mana nih Besti, yaitu tentang kisah Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh bawahannya sendiri, serta dugaan ia menggelapkan dana donasi 1,5 miliar rupiah. Dugaan tersebut membuat beberapa netizen mengecam tindakan Agus. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung gaskan saja pembahasan selengkapnya. Agus Salim dan Elmi Nurmali adalah pasangan suami istri yang merantau di Jakarta. Mereka bekerja di sebuah kafe yang sama yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Agus posisinya menjabat sebagai leader, sementara Elmi sebagai pembuat kue. Di kafe itu ada seorang anak magang berusia 18 tahun bernama Aji. Ia baru mulai bekerja sekitaran semingguan lebih lah nih Besti. Sebagai seorang leader, Agus merasa bertanggung jawab dong untuk ngajarin atau ngasih arahan ke bawahannya. Mengingatkan semua SOP yang harus diikuti di kafe tersebut. Salah satunya adalah Aji belum diperbolehkan untuk taking order atau menghandle tamu secara ia masih baru. Menurut pengalamanku selama bekerja di bidang F&B, banyak aturan yang harus diikuti memang Besti. Biasanya ketika kita masih baru, kita tidak diperbolehkan melayani tamu secara langsung. Tugas awal kita adalah menjadi server atau mengantar makanan sambil mempelajari produk-produk knowledge yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan. Misalnya, ketika seorang pelanggan ingin memesan makanan yang belum pernah mereka coba sebelumnya, tapi si pelanggan ini malas membaca ingredient makanan di menu yang tersedia. Otomatis dong, pelanggan ini bertanya kepada waiter atau waitress. Contohnya nih, Mbak, saya mau pesan ini dong, tapi saya alergi garam. Kira-kira di makanan itu ada garamnya tidak? Jika seandainya waitress atau waiter tidak tahu atau bingung menjawab, itu bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, staf baru perlu menghafal produk knowledge terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mengambil pesanan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bes ya. Oke, lanjut. Nah, si Aji yang disuruh mengikuti SOP yang ada di kafe itu hanya mangguk-mangguk aja, seolah-olah dia sudah paham apa yang dikatakan Agus. Suatu hari, entah apa yang terjadi nih, Aji mengambil inisiatif sendiri tuh, dan melayani seorang customer tanpa sepengetahuan Agus. Dengan lugasnya, ia merekomendasikan beberapa menu yang paling best seller yang ada di kafe itu. Sayangnya, Aji tidak mencatat pesanan yang direkomendasikan itu. Yang otomatis, salah satu pesanan tersebut tidak dibuat oleh kitchen, karena Aji hanya menginput makanan yang dicatat saja. Mungkin pada saat itu Aji lupa atau dia masih grogi kali ya. Nah, sementara itu, customer yang dihandle Aji merasa sangat kesal tuh. Karena pesanan yang direkomendasikan Agus tak kunjung-kunjung datang. Komplainlah dia sama si Agus. Setelah Agus mencari-cari tahu, ternyata Aji lah yang telah menghandle tamu tersebut. Kemudian, Agus menanyakan kepada Aji tentang insiden itu. Namun, Aji malah berbohong. Ia mengklaim tidak ada pesanan yang dibilang customer. Karena tidak ingin suasananya menjadi runyam, Agus pun menyuruh Aji untuk meminta maaf ke customer tersebut. Namun, Aji tidak menghiraukan Agus sama sekali. Pada saat itu, Agus pun langsung menegur dan memberikan peringatan kepada Aji. Agus yang merasa sangat kesal dengan Aji, ia pun memutuskan untuk menenangkan diri dulu ke belakang. Namun, beberapa saat kemudian, Aji tiba-tiba mendatangi Agus dengan sikap menantang dan bilang, "Mau Bapak apa?" Agus yang berkeinginan untuk tetap menjaga hubungannya dengan Aji, lalu mengajak Aji untuk berbicara secara santai, berharap bisa menemukan solusi untuk masalah yang ada. Namun, respon Agus malah tak mengenakan. "Bapak sering salah juga kan?" Nah, mendengar hal itu, Agus pun langsung nyaut, "Iya, saya tahu Aji, tapi saya akan jujur dan mau mempertanggungjawabkan kesalahan." Tak puas dengan jawaban Agus, Aji pun refleks menarik tangan Agus. Gak hanya itu, ia juga membogim tembok kafe, seperti orang yang mau menantang gitu tuh Besti. Dan saat itu, Agus tidak bisa menahan emosinya lagi. Dalam keadaan emosi, Agus pun mengeluarkan kata-kata kasar, mengatakan bahwa Agus tidak butuh orang kayak Aji, dan menyuruhnya tidak bekerja lagi di kafe tersebut. Mendengar kata-kata Agus, Aji merasa sakit hati dan terhina.
Sebelum meninggalkan KP, Aji mengancam Agus dan berkata, "Awas lu ya besok." Ternyata apa yang dikatakan Aji bukanlah isapan jempol semata. Ia benar-benar merencanakan sesuatu yang sangat buruk ke Agus, yaitu menyiram Agus dengan air keras. Esoknya, pada tanggal 1 September 2024, Aji mengajak temannya yang telah menyiapkan air keras untuk melaksanakan rencananya. Mereka pun mengamati Agus Salim Tubesti, menunggu momen saat Agus pulang dari KP. Setelah selesai bekerja, Agus pun pulang dengan istrinya menggunakan sepeda motor. Ketika Agus melintas di Jalan Nusa Indah Kresek, Kelurahan Duri Kosambi, Aji merasa ini adalah saat yang tepat untuk membalas rasa sakit hatinya. Dia kemudian mengikuti Agus dari belakang. Begitu melihat situasi aman, Aji kemudian nyamperin Agus dan menyiramkan air keras dari gayung ke tubuh Agus. Setelah dirasa beres, Aji segera berbalik dan melarikan diri. Agus yang merasa kepanasan efek dari air keras tersebut lalu menghentikan motornya. Agus pun terkejut dan merintih karena merasakan keperihan yang luar biasa di beberapa bagian tubuhnya yang terkena air panas itu. Dan ia pun berteriak histeris meminta bantuan kepada warga sekitar. Beberapa orang pun berlarian memberikan pertolongan dengan membawa air menggunakan ember untuk meredakan rasa sakitnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kondisi Elmi dinyatakan baik-baik saja karena Elmi kenanya hanya dikit nih bes, yaitu hanya di bagian paha. Sementara Agus mengalami luka hampir sekujur tubuh. Agus menderita luka bakar akibat bahan kimia sebanyak 90%. Dokter juga menyatakan kalau Agus akan mengalami kebutaan permanen karena luka yang disebabkan oleh air keras tersebut. Agus pun merasa sangat sedih dan putus asa atas kondisinya saat ini. Singkat cerita, keluarga Agus segera melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian. Setelah menyelidiki saksi-saksi dan rekaman CCTV tempat kejadian, polisi berhasil menangkap Aji sebagai pelaku utama pada tanggal 2 September 2024. Saat diamankan, ia tidak melakukan perlawanan sama sekali, seakan-akan dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Diketahui, motif Aji melakukan tindakan tersebut karena merasa sakit hati sering dimarahi Agus dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Aji pun dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP yang mengancamnya dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Kasus ini menjadi viral nih dan menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang konten kreator bernama Pratiwi Novianti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Teh Nopi, merasa tergerak hatinya oleh kondisi si Agus yang membutuhkan pengobatan. Teh Nopi pun berinisiatif untuk membantu Agus dengan niat tulus. Teh Nopi, si pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini, kemudian mengunjungi kediaman Agus. Ia mengungkapkan siap membantu Agus untuk menggalang donasi yang akan disalurkan langsung kepada Agus demi kesembuhannya. Nah, untuk memperluas jangkauan penggalangan dana, Teh Nopi ini membawa Agus ke podcast milik Deddy Sumargo. Berharap kasus ini bisa lebih viral dan menarik lebih banyak donasi. Deddy Sumargo pun bersedia membantu dengan mengundang Agus untuk bercerita di podcastnya yang tayang di YouTube. Dan benar saja nih bes, setelah tayangan tersebut, semakin banyak pula orang yang mengenal Agus dan merasa iba terhadap kondisinya. Penggalangan donasi yang diupayakan oleh Teh Nopi pun resmi dibuka, dengan dana yang ditransfer langsung ke rekening Agus. Namun sayangnya, kepercayaan yang diberikan Teh Nopi kepada Agus disalahgunakan. Agus tidak transparan dalam penggunaan uang donasi yang telah terkumpul, yang diketahui mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagikan kepada keluarganya. Ini sangat-sangat memprihatinkan, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan, Agus masih menggunakan BPJS untuk perawatannya. Padahal Teh Nopi berharap uang donasi itu bisa membantu proses kesembuhannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Teh Nopi yang dengan tulus membantunya malah dilaporkan oleh Agus atas tuduhan pencemaran nama baik. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Agus telah mengajukan somasi. Farhad menegaskan bahwa donasi yang dikirim ke Agus adalah langsung ke rekeningnya dan tidak ada penyumbang yang memberikan kuasa kepada Teh Nopi untuk pengelola dana sebesar 1,4 miliar tersebut. Jadi, Agus tidak sepenuhnya salah dalam masalah ini. Nah, karena laporan Agus tersebut, beberapa netizen merasa sangat kecewa atas tindakan Agus. Para netizen juga menilai Agus tidak tahu terima kasih kepada Teh Nopi yang dengan sangat tulus ikhlas membantunya. Netizen yang telah berdonasi mulai membuat petisi yang menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi tersebut, menunjukkan betapa rasa kecewanya ke Agus. Apalagi Agus sampai mengatakan kalau dia tidak butuh uang donasi itu.
Inilah yang membuat netizen semakin kesal dan enggak respect lagi ke Agus. Mereka nggak habis pikir Agus yang telah dibantu Teh Novi memiliki pemikiran semacam itu. Nah, itulah Besti kisah kasus tentang penyiraman Agus dan dugaan penyalahgunaan uang donasi. Di sini saya tidak menyudutkan pihak manapun ya, Bes. Saya hanya memberikan informasi sesuai fakta-fakta yang ada, yang saya baca di beberapa media dan artikel-artikel. Pesan moral yang bisa diambil dari situasi ini adalah pentingnya introspeksi diri dan perilaku yang baik. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tindakan dan sikap kita bisa berpengaruh besar terhadap hubungan tersebut. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk bersikap baik dan saling menghargai agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak. Terima kasih sudah menonton. See you next time.